Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Miss Widya and welcome back to Okay guys, in this video we are going to learn about illnesses. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenal berbagai macam kosakata tentang penyakit dan juga bagaimana cara kita mengungkapkan jika kita sedang menderita suatu penyakit tersebut. So let's go. Okay, so before we start, let's do warming up. Look at the picture. Oke, jadi ada gambar beberapa anak yang sedang berada di rumah sakit menunggu giliran untuk diperiksa oleh dokter. So, what's the matter with them? Are they in a good condition? Okay, the first illness is headache. Nah, jika kita sedang menderita atau mengalami sakit kepala, so in English we can say, I have got a headache. The next one, okay, it's stomachache. Untuk mengungkapkan jika misalnya teman kita sedang mengalami sakit perut, so we say, you have got a stomachache. Then we have earache. Nah, jika kita ingin mengungkapkan bahwa orang tersebut, misalnya yang ada di gambar ini laki-laki, sedang menderita sakit telinga, so we say, he has got an earache. Perlu kalian ingat kembali, kita menggunakan an di sini karena huruf selanjutnya adalah huruf vokal. Berbeda dengan kata sebelumnya, stomachache and headache, kita menggunakan e karena huruf selanjutnya adalah huruf konsonan. And then the next illness is toothache. Jika kita ingin mengungkapkan bahwa orang tersebut yang ada di gambar sedang menderita sakit gigi, so we say, she has got a toothache. Okay, next, it's cold. Nah, kita ambil contoh menggunakan nama orang perempuan, misalnya Diana. Nah, maka untuk mengungkapkan apa yang sedang diderita Diana saat ini adalah Diana has got a cold. Cold di sini berarti flu ya. Jadi bisa cold, bisa juga flu, sama saja. Okay? Okay, and then we have cough. Nah, sekarang coba kita ambil contoh menggunakan nama orang laki-laki. For example, Danny. Nah, maka untuk mengungkapkan apa yang sedang diderita Danny saat ini adalah Danny has got a cough. Next, we have the word sore throat. Nah, ini adalah penyakit sakit tenggorokan atau radang tenggorokan, sama ya. Oke, jika kita ingin mengungkapkan bahwa saudara laki-laki kita, misalnya adik atau kakak laki-laki kita sedang sakit tenggorokan, so we say, my brother has got a sore throat. Ya, jadi perlu kalian ingat di sini, my brother itu bisa berarti kakak laki-laki atau adik laki-laki. Jadi yang penting adalah my brother itu adalah saudara kandung laki-laki, ya. Nah, karena di sini ada my brother, so we use has got. Okay? Okay, the last one. We have fever.
Nah, jika kita mempunyai kakak atau adik perempuan yang sedang mengalami demam, so we say, my sister has got a fever. Ya, jadi fever itu demam, ya, atau sakit panas. Badan kalian rasanya panas, itu namanya fever, oke? Oke guys, setelah kita belajar kosakata tentang macam-macam penyakit, yang akan kita pelajari selanjutnya adalah possession. Nah, possession itu digunakan ketika kita ingin mengungkapkan tentang sifat seseorang, karakteristik ya atau karakteristik, kemudian hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, dan juga penyakit yang sedang diderita seseorang atau illness, seperti yang sedang kita pelajari sekarang ya. So we use have got and has got to talk about possession. Nah, jadi jika kita ingin mengungkapkan possession, itu kita menggunakan have got atau has got. Okay, both have got and has got have the same meaning with have. Nah, jadi mungkin kalian pernah menjumpai atau sering ya menjumpai kata have saja tanpa got ya di beberapa kalimat atau di soal atau di cerita. Nah, apakah artinya itu sama dengan have got? Sama ya. Jadi have got dan has got itu mempunyai arti yang sama dengan have. Nah, di sini kita akan belajar perbedaan menggunakan have got dan has got. Look at the table. Coba perhatikan tabel di bawah ini. Nah, kita mulai dari have got dulu ya. Jadi dari tabel ini kita dapat mengetahui bahwa kita menggunakan have got itu untuk I, you, they, and we ya. Sedangkan has got kita gunakan dengan subjek he, she, Ana, and then my father ya. Jadi Ana and my father ini hanya contoh saja, bisa nama orang yang lain dan juga bisa subjek yang lain untuk my father. Jadi misalnya my mother, my grandma, my grandpa, dan lain-lain. Oke? Okay guys, so what have we learned today? Today we have learned about kinds of illness. Jadi kita telah belajar bermacam-macam kosakata tentang penyakit, and also we have learned about possession. Ya, jadi kita tadi juga sudah belajar menggunakan possession, yaitu menggunakan have got dan has got untuk mengungkapkan penyakit yang sedang kita derita atau yang sedang diderita oleh orang lain. Okay guys, so that's all the video for today. I hope it will be useful for you to study English. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.